Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Arasa Afifah, NPM A1G01974. Saya dari kelas 5B. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai siklus hidup. Sebelum kita masuk ke materi, sebaiknya kita kulik dulu. Apa sih itu siklus hidup? Nah, siklus hidup adalah putaran hidup dari lahir sampai mati. Pengertian siklus hidup juga dapat diartikan sebagai serangkaian perubahan dan pertumbuhan dalam pengembangan suatu organisasi dari awal kehidupan sampai menuju dewasa dan menghasilkan keturunan. Ada 3 pokok pembahasan yang akan saya jelaskan di video kali ini. Yang pertama ada pertumbuhan dan perkembangan, yang kedua ada perkembangbiakan, dan yang terakhir yaitu metagenesis. Langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup itu dibagi menjadi 2, yaitu sebelum lahir atau fertilisasi dan setelah lahir. Sebelum lahir atau fertilisasi pada hewan dibedakan menjadi 2, yaitu fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Nah, fertilisasi internal adalah proses pembuahan yang terjadi di dalam tubuh induk betina. Nah, sel sperma dari induk betina jantan harus dimasukkan ke dalam tubuh induk betina melalui kopulasi. Contohnya itu hewan pada gambar yang ada di layar, ada sapi dan burung. Fertilisasi eksternal adalah pembuahan yang dilakukan di luar tubuh induknya. Gamet yang terdapat pada induk betina akan dikeluarkan dari tubuh kemudian dibuahi oleh induk jantan. Contohnya itu ada ikan dan katak. Kita bisa lihat sendiri, ini contohnya. Nah, sekarang kita masuk ke fase setelah lahir. Setelah lahir ada yang namanya itu metamorfosis dan ada yang tidak bermetamorfosis. Untuk yang metamorfosis itu dibagi lagi menjadi 1 metamorfosis sempurna, 2 metamorfosis tidak sempurna, dan yang 3 tidak bermetamorfosis. Metamorfosis tidak sempurna atau tidak lengkap adalah proses perubahan bentuk hewan yang saat lahir tidak berbeda bentuknya dengan saat hewan tersebut dewasa. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, bentuk hewan muda mirip dengan induknya, tetapi ada bagian-bagian tubuh yang belum terbentuk, misalnya itu sayap. Nah, contohnya itu hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa. Mengapa kecoa? Karena kecoa memiliki siklus hidup atau metamorfosis yang tidak sempurna, karena hanya memiliki 3 tahap saja, yaitu telur, kemudian nimfa atau bayi kecoa, terus yang terakhir yaitu dewasa. Nah, contoh selanjutnya itu ada belalang. Seperti halnya kecoa, metamorfosis belalang hanya melalui 3 tahap, yaitu tahap telur, nimfa atau belalang muda, kemudian belalang dewasa. Selanjutnya, metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah proses perubahan bentuk hewan dari kecil hingga dewasa. Contoh hewan mengalami metamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu dan katak. Untuk yang tidak bermetamorfosis, contohnya itu ada kucing, ayam, buaya, hiu, dan gajah. Daur hidup hewan tanpa metamorfosis disebut juga daur hidup ametamorfosis. Kita perjelas lagi melalui contohnya itu siklus hidup kucing. Yang dari lahir sampai dewasa, tubuh kucing tidak mengalami perubahan bentuk, tetapi hanya ukuran tubuhnya saja yang berubah. Gerakannya semakin lincah dan susah dapat mencari mangsa sendiri. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu perkembangbiakan. Perkembangbiakan dibedakan menjadi 2, yaitu perkembangbiakan vegetatif dan perkembangbiakan generatif. Kita bahas tuntas dulu bagian perkembangan vegetatif ya. Reproduksi secara vegetatif disebut juga perkembangan biakan secara tak kawin atau aseksual. Nah, di perkembangan vegetatif ini nanti saya akan membahas vegetatif pada tumbuhan, hewan, jamur, monera, dan protista. Nah, yang pertama kita bahas tentang vegetatif tumbuhan. Vegetatif tumbuhan itu berkembang secara vegetatif alami. Contohnya itu ada spora. Nah, spora itu contohnya lumut dan tumbuhan paku. Kemudian ada umbi akar, umbi batang, umbi lapis, akar tunggal atau rizoma, geragi atau stolon yang terdapat pada stroberi, kemudian ada tunas, dan yang terakhir itu ada tunas aventif. Itu seperti cocor bebek.
Kemudian ada lagi yang namanya itu perkembangbiakan secara vegetatif buatan, yaitu mencangkup kegiatan praktek yang sering kita lakukan semasa sekolah. Lalu ada yang namanya menempel atau okulasi. Okulasi adalah proses menempelkan tunas dari suatu tanaman ke tanaman lain. Contohnya itu okulasi pada tanaman durian dan jeruk. Kemudian ada yang namanya menyambung atau enten. Proses enten dilakukan dengan cara menyambung batang bawah suatu tanaman ke batang atas tanaman lain sehingga diperoleh tanaman baru. Selanjutnya menyetek atau stek. Ya, yang punya pohon karet pasti tidak asing lagi yang dengan namanya stek. Menyetek adalah proses menanam sebagian sebagian potongan atau bagian tubuh dari tanaman tersebut, baik berupa cabang ataupun batang. Selain pohon karet, tebu, singkong, dan bunga mawar juga bisa di stek. Terakhir itu merunduk. Merunduk adalah proses membengkokkan bagian tanaman berupa dahan atau ranting ke dalam tanah. Lalu tumbuhan induk ditimbun agar akar bagian serabut yang ditimbun itu nantinya akan mengeluarkan akar. Dan setelah akar dirasa cukup banyak, dahan atau ranting tersebut dapat dipotong dan dipindahkan lagi sebagai tanaman baru. Contohnya itu tanaman selada. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Perkembangbiakan dengan cara ini juga terbagi menjadi 3 cara, yaitu tunas, fermentasi, dan membelah diri. Lanjut lagi ke perkembangbiakan vegetatif pada fungi. Reproduksi dengan vegetatif pada jamur merupakan jamur bersel satu yang dilakukan dengan cara pembentukan tunas yang akan tumbuh menjadi sebuah individu baru. Lanjut lagi ke perkembangbiakan vegetatif pada Monera. Perkembangbiakan bakteri secara vegetatif dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pertumbuhan tunas, fragmentasi, dan pembelahan biner. Dari ketiga jenis reproduksi bakteri secara vegetatif tersebut, sebagian besar bakteri melakukan reproduksi melalui pembelahan biner. Akan tetapi, jika kondisi lingkungan tidak menguntungkan, maka reproduksi bakteri bisa beralih ke pertumbuhan tunas atau fragmentasi. Nah, yang terakhir itu perkembangbiakan vegetatif pada protista. Ada protista mirip tumbuhan, ada protista mirip hewan, dan protista mirip jamur. Selanjutnya kita ke perkembangan generatif. Perkembangan generatif itu ada generatif pada hewan, ada yang namanya itu ovovivipar atau bertelur, kemudian ada vivipar atau melahirkan. Kemudian yang terakhir itu ada ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Kemudian perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, yaitu ada yang namanya penyerbukan sendiri. Kemudian ada yang namanya penyerbukan tetangga, penyerbukan bastard, dan penyerbukan silang. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir mengenai metagenesis. Metagenesis adalah pergiliran keturunan yang melibatkan 2 fase sekaligus, yaitu fase genefit seksual dan fase generatif aseksual. Metagenesis itu ada pada hewan, tumbuhan, paku, lumut, dan jamur. Ini dia contohnya. Baik, itu saja penyampaian materi dari saya mengenai siklus hidup. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.